kesabaran tidak berarti bertahan secara pasif. Kata Syekh Samsuddin At-Tabrizi. Sabar itu berarti berpandangan jauh ke depan untuk mempercayai hasil akhir dari suatu proses. Ini kalau pakai bahasa yang lain, sabar itu sama dengan orang yang optimis. Jadi kalau kita yakin hasilnya akan baik, ya kita mudah untuk sabar. Orang sabar itu justru visioner, dia pandangannya ke depan. Apa yang dimaksud dengan kesabaran? Nah, ini definisinya menarik. Syekh Samsuddin At-Tabrizi ini. Sabar itu melihat duri dan juga melihat bunga mawarnya. Melihat malam dan juga melihat fajar. Jadi untuk sampai pada mawar ya harus tahu ada duri yang harus dilewati. Ini sabar. Untuk sampai fajar kita harus tahu harus melampaui malam. Ini sabar. Berarti apa? Untuk mencapai kesuksesan, kebahagiaan, ya kita harus siap sulit, siap menderita. Itulah mengapa jangan dikeluhkan penderitaanmu. Patah hatimu jangan membuatmu putus asa. Sabarlah, memang untuk bisa meraih keindahannya mawar, kamu harus sanggup melampaui durinya. Untuk bisa melihat indahnya fajar, kamu kan harus sanggup menahan hidup di malam hari. Jadi kalau mau melihat sunrise itu kan ya dibelani ngantuk-ngantuk malam tidak tidur, naik ke atas gunung sampai sana, alhamdulillah bisa kelihatan sekarang sunrise. Itu kan kamu ada tirakatnya, itu kan capek-capek menahan tidak tidur. Jadi ya meskipun setelah melihat sunrise kan kamu hasilnya kan bisa selfie-selfie, foto-foto itu saja. Nah, hidup juga begitu. Kamu kalau ingin meraih keindahannya harus siap dengan pahitnya. Kita itu seringkali hanya fokus pada mawarnya saja, fokus pada fajarnya saja. Lupa dengan malamnya, lupa dengan durinya. Itu yang membuat kita begitu dropnya ketika mengalami patah hati, ketika mengalami kesulitan hidup. Padahal justru kesulitan itulah yang akan mengantarkan kita pada keindahan. Ini pendapatnya Syekh Samsuddin At-Tabrizi. Ketidaksabaran berarti menjadi picik untuk tidak dapat melihat hasilnya. Jadi orang tidak sabar itu ya hanya lihat pahitnya saja. Tidak lihat bahwa setelah pahit ada manisnya. Orang tidak sabar itu ketika melihat bunga mawar, sudahlah tidak usah mawar-mawaran, ada durinya kok. Nah, kenapa? Dia tidak tahan, dia hanya lihat durinya. Dia lupa bahwa kalau nanti bisa dapat mawar, indah loh itu. Ya kalau kamu tidak siap menunggu malam, ya kamu tidak akan ketemu indahnya fajar. Sudahlah, tidak usah nyari-nyari fajar, tidur saja enak misalnya, ya sudah. Ini yang disebut tidak sabar. Para pecinta Tuhan tidak pernah kehabisan kesabaran. Karena mereka tahu bahwa agar bulan sabit menjadi purnama dibutuhkan waktu. Tidak mungkin hari ini bulan sabit, besok langsung purnama. Kalau sudah begitu, kiamat itu berarti. Mesti kamu harus nunggu dulu waktunya. Dari bulan sabit jadi purnama, ya paling tidak kamu nunggu 15 hari ya, setengah bulan. Itu pun purnama tidak seterusnya nanti jadi bulan sabit lagi. Itulah kehidupan. Kalau kamu kehilangan kesabaran, hidupmu akan sangat berat. Karena modenya hidup itu naik turun. Tidak mungkin orang hidup itu seneng terus, enak terus. Meskipun kamu pinginnya begitu.
Hidup itu mesti ya kadang seneng, kadang tidak seneng, kadang enak, kadang tidak enak. Wis itu wajar. Siaplah menghadapi hidup yang seperti ini. Kunci bahagiamu justru di situ. Kalau kamu siapnya seneng saja, ya siap-siap hidupmu banyak stres, banyak depresi. Semoga tidak ada yang di sini hidupnya nyari susah saja. Kan ada orang itu yang kalau bisa sulit, kenapa dibuat mudah, itu namanya nyari susah. Orang itu normalnya nyari senang, dia malah nyari susah. Kalau ndak rumit, ndak enak Pak, ndak asik Pak. Yo salahmu dewe kalau gitu. Baik, ya jadi orang yang normal-normal saja. Wajarnya kita mencari kebahagiaan, kesenangan, tapi kita harus sadar hidup ini ada kesulitan juga, ada problem juga, ada naik turunnya juga. Baik, ini dua nasihat dari Syekh Syamsuddin At-Tabrisi. Gurunya banyak sufi juga, sosok beliau agak misterius. Dulu pernah kita bahas waktu membahas Mahabbah Ilahiyah kalau tidak salah. Baik, kita lanjutkan.